sunatullah yang kita tidak bisa menghindar dari kondisi ini. Pertama, Allah menciptakan siang dan malam. Ini adalah metodologi Allah, dalam tanda petik metodologi yang bila kaifin walam soal, bahwa apabila seseorang bekerja maka dia memerlukan waktu siang, karena siang itu ada pancaran cahaya matahari ultraviolet, sehingga kadar keringat yang keluar itu menimbulkan pertahanan tubuh yang semakin menguat. Secara bahasa kedokteran itu imun namanya. Keringat keluar itu adalah bagian daripada siklus yang menyehatkan bagi tubuh, sehingga kalau kita banyak lemak, tidak keringatan, itu biasanya cenderung mengalami ada mata rantai siklus tubuh yang terganggu. Nanti keluarnya adalah sebuah penyakit. Allah sendiri telah berfirman, kama kalau Allah Ta'ala fil Quran Karim, ada waja'allan nahara ma'asha. Ada juga penggalan ayat lain, sabahan tawila. Mbok ya, kalau pagi Anda harus sibuk sesibuk-sibuknya. Kalau siang Anda harus bekerja sekuat-kuat tenaga. Bahkan ba'da Jumat dianjurkan, diperintahkan Allah untuk bekerja, untuk mencari sesuatu yang kita peroleh dengan keringat, ma'ayish pada siang hari. Karena nikmat kasbiyah itu perlu upaya qudrah hadisah. Beda dengan nikmat wahbiyah. Nikmat wahbiyah, saya ini lahir kalau boleh milih inginnya jadi bangsa Arab. Kenapa ingin jadi bangsa Arab? Pertama, jadi kiai Arab itu nggak sulit menjelaskan sesuatu dari kitab Arab dengan berbahasa Arab. Coba bayangkan kiai-kiai di kita seperti Sabilun Najah, sudah teksnya bahasa Arab, harus diterjemahkan ke bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Arab, tetapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah Arabiyah. Betapa sulit. Kalau saya boleh memilih, saya ingin lahir jadi anak Habib Rizik, supaya nggak pesek kayak begini, gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa milih. Kita ini lahir dari perut siapapun, kita nggak bisa milih. Badan kita tinggi, pendek, besar, tampan, cantik, itu semua wahbiyah. Beda dengan nikmat kasbiyah. Anda mau kaya, ya Anda mesti kerja keras. Anda mau berilmu, ya Anda harus mencari ilmu. Itu namanya nikmat kasbiyah. Ada secara talazum akli, memang ini termasuk fa'lul mukhtarnya Allah. Secara hakikoh, memang semua orang kerja pun digerakkan oleh Allah. Tetapi Allah memberi kemampuan kita untuk melakukan upaya-upaya penjemputan itu. Pinter, kaya, mesti ada upaya kita. Nggak bisa kita pinter wiridan gitu loh. Pengen kaya, baca Muntarijah 100.000, kerja enggak, dagang enggak. Ya itu bukan wilayah, bukan wilayahnya gitu. Antara wiridan dengan kerja keras, dua-duanya adalah ibadah. Ini yang mesti kita pahami. Yang berikutnya ingin saya sampaikan, siang ini adalah pergumulan kerja keras kita. Bahkan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang terbaik adalah orang yang pada siang hari dia bekerja keras, pada malam hari dia merintih di hadapan Rabb-nya, di hadapan Tuhan. Satu itu. Yang kedua, saya mencoba memahami dalam konteks mughamarah ilmiah, kenapa Allah dalam Al-Isra, kalau kita baca surat Isra Mi'raj, itu mesti munasabah ayatnya kepada An-Nahl di ujung. Kenapa Allah menggunakan lafaz asra yang dikuatkan dengan lafaz layalan? Ini problem yang mesti kita kaji bersama-sama. Padahal asra itu asra, artinya perjalanan di waktu malam. Asra yusri isra'an masdarnya. Subhanalladzi asra dengan kalimat tanzih. Artinya Allah, kita pakai kitab yang terkecil saja di pesantren, di tengahnya tijan, munazzahun an simatil hudusi wal alwani wal kaifiyati. Allah terbebas secara independen mutlak dari identitas dan entitas sesuatu yang hawadis wa huwa makana mutajaddidan ba'da adami. Allah juga terbebas dari berupa-rupa warna, merah, kuning, hijau, itu bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang dikir ngaburi cap warna merah, itu otomatis sudah syirku. Jadi jangan terjebak.
Allah juga terbebas secara mutlak dari kaif. Kaif itu arat ghair nisbi, artinya atribut yang non interaktif. Baik dia maksusat, nanti maksusat terbagi lagi menjadi dua. Baik istidadiyat, nanti kena kepada infialiyat dan infialat. Baik kepada persoalan-persoalan yang menyangkutkan dan seterusnya. Allah menggunakan lafaz tasbih ini, subhanallah, artinya engkau jangan mencoba mengukur pekerjaan Allah dengan pekerjaan-pekerjaan makhluk. Maka diawali dengan tasbih. Jadi kalau boleh karena ini ada potensi mustaq. Kenapa ada potensi mustaq? Karena ada Allah mentakdir zatnya dengan lafaz bentuk mausul dan silahnya. Al-mausulu ma'asillatihi fi kuwatil mustaq. Mustaq tidak akan keluar dari isim fa'il dan isim maf'ul. Berarti subhana ay sabata nusabbihu al-musri. Tapi itu terlalu dalam, kita akan bongkar kenapa Isra ini malam gitu loh. Kenapa enggak siang? Bahkan lafaz Asra malam itu diperkuat dengan lailan. Kayaknya ini bukan persoalan bercanda, karena Allah tidak melakukan dua hal. Pertama abasa, yang kedua iwaja. Abasa guyon-guyon, iwaja sesuatu yang tidak berfaedah. Tidak mungkin ada kalam Tuhan, firman Tuhan yang tidak memiliki faidah dan nuktah, sehingga ketika kita menemukan ayat seolah-olah ini harful zaidah, ketika firman Tuhan itu tidak bermakna zaidah. Laisa kamitslihi syai'un. Itu bukan kafnya, bukan kaf zaidah. Karena menyangkut keabsolutan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita semua kontemplasi pada malam hari ini. Nanti boleh nanya ya. Nanti boleh nanya, boleh diskusi. Ya mudah-mudahan bisa 3 bulan sekali saya ikut sholawatan. Karena jujur saya kesini tujuannya mau istirahat. Mau melakukan kontemplasi. Saya nyupirin adik saya sekali-kali kan. Mau balik terkenal ya nyupirin tukang sholawatan kan. Kan berkah gitu. Agar tidak jumawa gitu. Gitulah saudaraku, bahwa lafaz Asra ini diperkuat dengan lafaz lailan. Padahal lailan itu malam, Asra berjalan di waktu malam. Tapi kenapa ditambahi dengan lailan? Dalam kaidah pesantren ini terjadi lailan nakirah faidatul taqlid. Tidak mungkin Allah bermain-main. Beda dengan pernyataan tulisan atau pernyataan Menkumham Yasonalawi. Itu bisa main-main gitu loh, bisa pesanan para pengusaha. Beda dengan pernyataan yang di Pertuan Agung Mas Jokowi misalkan gitu loh. Ini dia bisa salah pernyataannya gitu. Tuhan tidak mungkin salah. Pertama itu, Tuhan tidak mungkin salah. Karena Tuhan wilayah absolut mutlak yang tidak mungkin dimasuki wilayah-wilayah salah. Nah, kita coba bedah kenapa Asra sudah malam kemudian ditambahi dengan lafaz lailan. Nanti ke depannya, kenapa Allah juga tidak menggunakan lafaz bi rasulihi, bi nabiyyihi, bi Muhammadin, tapi dengan bi abdihi. Ini takbir apa? Ini statusnya jadi maf'ul. Yang nanti memuta'adikan, sekalipun asal fiilnya itu dari fiil lazim alladzi asra, itu lazim dan itu jumlah fi'liyah. Tapi kemudian tidak bermakna makna fil fa'il. Dalam kondisi karena ada ba yang memuta'adikan, karena ba-nya ba tadi. Nah, kita coba bedah antara lafaz abdun dengan lafaz asra. Karena saya percaya betul dengan metodologi pesantren ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Ini yang perlu kita sadari, bahwa betapa dalam ilmu pesantren. Saya ini baru kulitnya saja. Kulitnya pun kulit tipis, bawang dibelah lagi 100 kali tipisannya lagi. Karena itu Anda jangan coba-coba bermain-main dengan pesantren, jangan coba-coba melakukan diskreditisasi terhadap pondok pesantren. Karena di pesantren itu ada tradisi ilmu yang tidak dimiliki oleh lembaga pondok manapun. Di samping musalsal kesana dan ilmu, tapi juga kedalaman pemahaman mereka yang luar biasa. Bayangin mereka memahami lafaz per lafaz bukan dari satu sudut, bukan hanya cara baca, tapi kandungan makna dari berbagai aspek tinjauan. Ini yang kelebihan pondok pesantren. Maka di pesantren diajarkan ada ilmu isti'arah, ada ilmu ma'ani, ada istiqa, ada arud, ada balaghah yang di dalamnya menghimpun seluruh ilmu-ilmu sastra. Oleh karena itu, ya kita berharap para kiai-kiai di pesantren, ya biarlah mereka yang panjang umur, kita yang mubazir, agak mubazirin nggak apa-apa lah, pondok-pondok umur kita ini kan nggak terlalu penting gitu loh.
Jadi sebaiknya yang kena corona itu ya jangan santri, jangan kiai. Ya biar para menteri aja yang nanti. Gitu loh. Kita kembali coba bedah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Ini menarik ini. Saya sempat terkaget-kaget. Kok Allah menggunakan bahasa malam, diulang-ulang. Asra parantosna berjalankeun di waktu wengi. Laylan dina hiji wengi anu sakedar. Bayangin, diulangi nih. Dalam tafsir Baydawi hitungan waktu itu 4 jam kurang lebih. Ba'da Isya diisrakan, Mi'raj, kemudian dikembalikan ke Mekah qabla subuh. Artinya hanya 4 jam. Hanya kita sering sekali mengukur tengah malam itu jam 12 malam. Ini salah. Salah. Kalau hitungan ilmu kiai, jam di Ciamis ini kira-kira jam 11 lewat 18 menit itu sudah nisfulai pertengahan malam. Kalau Anda nanya ke ahli falak, ke ahli hisab. Jadi malam itu tidak terpaku kepada Greenwich, tapi kepada kulminasi bayangan matahari. Itu namanya malam. Dan insya Allah arah kiblat di sini tidak keluar dari 2,95 bujur lintang timur, insya Allah nggak keluar dari situ. Nah, kita coba gali kenapa Tuhan kok ngulang-ngulang gitu loh. Ayat Asra di mana malam, perjalanan malam, ada laylan di waktu malam. Kan tidak mungkin Tuhan main-main gitu loh. Yang suka main-main tuh ya Gus Dur, guyonan gitu lah. Gusmus itu kan tukang guyonan gitu. Dan itu bukan Tuhan sama sekali. Sekalipun dalam sekali waktu mereka sering dianggap seperti dipertuhankan. Gitu loh. Ada kultus, ada ta'asub yang berbahaya. Nah ini perlu kita urai dalam metodologi ilmu balaghah. Dari metodologi ilmu nahu itu hanya kulit luar. Anda baca Zaidun, Zaidan, Zaidin itu ilmu nahu. Anda mengetahui bentuk fi'il, bentuk segat, itu Anda baru masuk pada wilayah ilmu sorof. Belum masuk pada wilayah makna kandungan ayat. Terlebih ketika kita mengkaji kedalaman makna hadis, itu lebih sulit ketimbang Al-Quran. Makanya diharamkan dalam ilmu tauhid kita masuk di duahil ayat, berpegang kepada kerangka luar daripada 88 ayat atau ayat Quran. Kita kembali, Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Sekali lagi, di Isra Mi'rajkan. Di apa? Sanes Isra Mi'raj. Wong muta'adi kok. Posisinya maf'ul kok. Sekalipun asal pokoknya fi'il lazim. Asra. Diberangkatkan, bukan berangkat. Wong nggak pernah kok Rasul berhayal. Aku kepengen ke langit, nggak pernah Rasul. Rasul itu polos, umiyun. Umiyun itu artinya original, nature. Nature. Umiyun itu bukan bodoh, tapi nature, original, asli. Jadi nggak pernah Rasul berhayal ngopeni langit gitu loh. Rasul naik ke langit, aku pengen ke langit. Nggak pernah Rasul minta naik ke langit. Loh kalau ada Rasul punya keinginan yang luar perintah Tuhan, itu bukan Rasul. Itu Said Baba namanya di India, David Copperfield. Karena kita yakin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun lumoso. Kontraproduktif dengan ayat itu nanti. Nah, Rasul itu di Isra Mi'rajkan. Sehingga kalau kita tahu menurut satelit Hubble, bukan satelit, teleskop Hubble di NASA di Amerika, itu alat keker yang paling canggih, itu hanya bisa melihat black hole. Black hole itu lingkaran hitam. Kalau kakak saya di Kerawang, Bapak Obay mengajarkan, black hole itu syai'ud qadzulumati wala syai'amah. Tapi masih di bawah langit posisinya. Masih di bawah lingkungan Qurratul Aflaq. Nanti di atas Qurratul Aflaq ada Falakul A'dham. Posisi Falakul A'dham tetap di bawah mustawa, di bawah Sidratul Muntaha, di bawah Arash. Dan Rasul sampai ke Arash. Coba lihat di dalam Madarijus Su'ud. Nah, ini problem. Kenapa malam diulang-ulang? Pertama, bahwa pada usia 51 lebih 8 bulan lebih 13 hari, Rasulullah itu usia 51 lebih 8 bulan lebih 13 hari. Pas 27 Rajab di Mi'rajkan, di Isra Mi'rajkan oleh Allah
pada malam hari dengan kecepatan ultra rasional. Ultra rasional. Sudah di luar jangkauan cara mekanisme kerja makhluk. Cahaya itu makhluk, kecepatan cahaya per detik 300.000 km. Jadi kalau cahaya, ukuran cahaya sampai ke langit pertama atau black hole itu 55 juta tahun. Makanya dikuatkan oleh lapad lailan. Sudah diberangkatkannya waktu malam, tidak ada perencanaan, tidak ada keinginan beliau, tidak ada needs beliau, tidak ada wants Rasul, tidak ada keinginan Rasul. Kecepatannya pun luar biasa, lailan. Sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Dalam tafsir Baydawi diperkirakan 4 jam kurang lebih. Sudah dikembalikan lagi. Nah, kita harus mengambil faidah ini. Saya terkenang dengan ucapan Jalaluddin Ar-Rumi. Kata Rumi, berikan aku tangga maka aku akan naik. Artinya kapungkur ngalugotan tangga tetar aja. Sukan tetar aja we, tina awi, tina besi. Ternyata Rumi tidak memaksudkan taraje. Tangga Rumi itu adalah al-aql wal qalb. Nanti sudah akal bisa tembus kepada qalbu bisa tembus kepada sirrun mawjudun, maka engkau bisa memi'rajkan dirimu sendiri. Catatan kata Ar-Rumi, taruhlah kepalamu sejajar dengan kaki, maka engkau bisa mi'raj kepada Tuhan. Puncaknya kepala dengan kaki hanya ada dalam sholat, bukan dalam sujud syukur piking menang. Itu bukan sujud syukur. Sujud syukur punya definisi khusus. Gitu. Mari kita bedah soal malam ini. Ada apa dengan malam? Sebagaimana siang tadi cerita di awal, siang itu tempatnya sabantawila. Anda ke pasar siang, Anda ke sawah siang. Jangan pernah menggunakan siang untuk tidak beraktivitas, karena Anda akan merusak metabolisme tubuh Anda sendiri. Tuhan sudah menciptakan tradisi-tradisi di dalam kebiasaan yang ada melekat pada habit daily di hadapan sebuah makhluk, bahwa dia siang sampai pagi siang itu mesti kerja keras, mesti berkeringat. Maka ya paribasa mending ladang kesang sorangan, pakai sangan. Itulah rezeki yang paling halal. Beda dengan malam. Kalau ruhanimu ingin naik, bekerjalah di malam hari. Karena malam adalah sarana Anda untuk menaikkan derajat ahwal maqamat ruhani. Tidak akan naik derajat ruhanimu kalau engkau tidak bergumul dan bergaul dengan sepinya malam dan pekatnya malam. Karena dalam kegelapan malam engkau akan menemukan cahaya ketika ruhanimu sudah menyala. Allah. Jadi rahasianya adalah malam. Maka Sunan Bonang dalam syairnya, kaping pindo salat bengi lakonono, nuka dua salat wengi lakonono, dilakonan. Jadi perjalanan rohani itu perjalanan malam. Nggak ada perjalanan rohani di siang hari. Mang nuju naon enjing teka luar di kamar, nuju holwat lain holwat bebel kita mah kebluk ya. Ya holwat bukan. Karena melanggar tradisi pakem ulama dan tradisi Rasul. Holwat itu persamaannya tahanuf, holwat itu sama, pengertiannya sama. Tahanuf, holwat sama-sama artinya menyepikan diri di waktu malam. Tidak bercengkrama dengan makhluk, menggauli Allah dalam tanda petik, bergaul, mencari dan menemukan titik diri kita, man arafa nafsah arafa rabbahu, sehingga hanya Allah yang jalla jalaluh. Tapi jangan coba-coba masuk dulu kepada dzikir khusus. Hati-hati. Dzikir khusus itu seperti dzikir thariqah, baik Tijani, baik Qadiriyah, Naqsabandiyah, baik Sotaria, baik Syadiliyah, itu dzikir-dzikir khusus. Jangan coba-coba masuk pada wilayah dzikir khusus sebelum Anda mengerti tentang sifat-sifat Tuhan, lawazimil istighna wal iftiqar. Mesti ngerti dulu sifat 20 dengan ta'alluqnya. Mesti ngerti dulu mustahil di Allah, zaiz di Allah, baru Anda masuk wilayah zikir thariqah khusus.
Itu sudah ijma. Ijma ulama aqaid. Sedangkan kharqul ijma haramun wa inkaruhu haramun. Ngaruksak ijma haram, meninggalkan beringkar terhadap ijma, Anda menjadi kufur. Contoh. Salat subuh dengan ayat 2 kaul. Kaul pertama, kunut dalam subuh itu sunat muakkad. Kaul kedua, tidak pakai kunut. Tiba-tiba ayat kaul mukatilu, cek aing mah subuh pakai kunutnya makruh. Atau memakai kunutnya makruh. Itu kaul ketiga, itu namanya meruksak ijma. Karena ijmanya tidak ada. Kaul ketiga. Tuh pendapat katilungan 2 gitu loh. Kesepakatannya. Jadi jangan main-main. Wih, wangi. Maka saya memperoleh ajaran dari guru saya, terutama dari Galunggung, mursyid sediliyah saya. Beliau menerima dari gurunya Syekh Ishaq Fahid, menerima dari Ammar Ruhiyat, menerima dari gurunya terakhir Syekh Muhammad Tibyati bin Muhammad Amin. Beliau juga pernah berizajah ke Syekh Bagus Ahmad Bakri Sempurpala Purwakarta, yang sanad keilmuannya tersambung ke Syekh Abu Bakar As-Sopo, menyampaikan ke saya bahwa apabila Anda tidak dawan tahajud, urang teh teu dawan teh istiqomah tahajud, rumaos abdi mah saurupun guru wayahna tong di kantun witir nu 11 beres ba'diyah isya. Ini termasuk pergolokan ruhani waktu malam. Tingkat sederhananya itu. Metode sederhananya. Beres ba'diyah isya, ima ba'diyah isya anu mu'akad dan guer mu'akad. Ba'diyah itu ada mu'akad guer mu'akad. 4 rakaat ditambah 2 kali salam. Lakukan langsung. Witir 11 rakaat. 2 rakaat 1 kali salam. 2 rakaat 1 kali salam. Kemudian Anda baca Al-Baqarah di ujung. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, sampai ayat Rabbana la wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Kemudian tidur. Nah, ketika kita tidur, pas waktu tahajud tidak terbangun, kabobohan, kapulesan, gugah-gugah terus pada subuh teh waktu tahajud, sami sareng menang ganjaran tahajud. Asal ulah diniatan, dah mual tahajud ke sholat witir ya. Itu salah satu toriko bergumul dan bergaul dengan waktu malam. Kiai, saya Ustadz sudah selesai witir. Jam 3:30, 4 saya bangun tahajud. Lebih baik. Yang penting tidak witir lagi. Yang tidak boleh witir 2 kali. Gitu. Itu salah satu cara kita bergaul dengan malam. Karena malam dipilih oleh Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah SAW. Sehingga diulang oleh Allah dengan lafaz lailan nakirah faidah litaklif. Yang kedua, coba kita gali makna bi abdihi. Yang status tadi saya sampaikan maf'ul. Abdu dimutaadikan oleh ba' ta'diyah. Walaupun nanti awal asal di fiilnya fiil yang lazim. Setiap fiil awal asalnya lazim itu biasanya bermakna fa'il fil makna, tapi ini tidak bermakna fa'il. Artinya Rasul tidak menjadi oknum subjek. Dalam Isra Mi'raj terjadi subjek, terjadi pelaku. Lainu hayang. Tapi menjadi objek yang diberangkatkan oleh Gusti Allah dengan kendaraan buraq, dengan supir Jibril. Saiknya Jibril. Jibril itu supir yang paling tangguh. Maka kalau Anda ingin belajar ngebut, bawa motor bagus, ya belajar ke Jibril. Itu saik gitu. Saiknya para rasul. Supirnya rasul. Terbukti bahwa buruk nggak nyasar sampai ke rancak. Itu kan terbukti. Gitu. Nah, kenapa menggunakan lafaz abdihi tidak binabihi? Pertama, ternyata banyak manusia menyerupakan makhluk dengan Tuhan, dan banyak manusia menganggap makhluk yang istimewa dianggap anak Tuhan. Contoh ya ajarannya si kafir Luhut Binsar, Panjaitan. Kita doakan, saya kemarin di Abah Uci di hadapan 45.000 jemaah, kita doakan si kafir Luhut segera hancur, amin. Amin. Itu yang mengokupasi RRC melalui tangannya. Pak Jokowi itu orang baik sebenarnya.
Saking baiknya dia nggak ngerti apa-apa. Kasihan saya lihat Jokowi Bismillah. Udah emaknya meninggal kemarin. Mudah-mudahan ada dalam pengampunan Allah. Amin. Ya, itu pun saya tidak tahu emak asli atau bukan. Wong saya bukan tetangganya. Itu aja repot. Ya, banyak orang menganggap bahwa orang istimewa itu anak Tuhan. Ujar dalam terminologi Yahudi. Kristen menganggap Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dianggap anak Tuhan. Dengan kecap di abdihi, Allah menyatakan Muhammad itu hambaku loh. Bukan siapa-siapaku loh, kecuali hambaku loh. Dia bukan temanku, bukan nidan, bukan syirka, bukan suraka, bukan wazirku, bukan menteriku, bukan panglimaku, bukan sahabatku, bukan temanku, karena aku tidak berteman. Aku ini kholik loh. Masa kholik harus punya teman? Maknya ayah pangeran boga babaturan. Kecuali pangeran di Ponorogo. Allah mengatakan, saklek Allah di sini secara tauhid, secara teologis, bahwa Rasulullah itu hanya sebagai makhluk Allah. Seistimewanya apapun Rasulullah adalah makhlukku, kata Allah. Maka kenapa Rasulullah disolawatan? Disolawatnya pandoa. Allah manusia maksum, suci, tidak berdosa. Bahkan perbuatannya pun, kalaupun berbuat salah, bukan salah tasri sebenarnya, pasti dihampuraku Allah mata qaddama min dzambi wa mata akhra wa yutimma ni'matahu alaihi. Kunaon make disolawatan, disolawatnya pandoa. Beresnya bentuk jamak dari solawat. Kunaon make disolawatan, ongkol jelema nu masum, jalmi masum. Bahkan saya Nawawi dalam kitabnya dalam Fathus Samad logika nyarios palai salahu najasatun, bahkan tidak ada najis dalam diri Rasulullah. Kampangan nawe pernah. Walaupun ini riwayat masih tidak banyak orang tidak tahu. Keringatnya saja jadi parfum, kampangannya jadi landong karena tidak ada najis. Wangi luar biasa. Rasul. Tapi kenapa pakai ayat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kunaon pakai di sholawat? Sallallahu ala Muhammad. Kunaon di sholawatan? Ada yang baru sholawat. Sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala NKRI. Itu pun salah lagi menempatkan sholawat. Kenapa Rasul disolawati? Supaya bisa dibedakan bahwa Muhammad itu adalah hambaku, bukan anakku. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau pantos maksum hamba ge make kudu dibacakeun salat keunekadkeun yen Muhammad teh utusan Allah. Terus kumaha urang ngadoakeun utus di masum? Pan ari ngadoakeun mah bade kanu masum bade kanu teu masum tetap jadi ganjaran ka urang nu macaan. Saya ada tetangga tukang mabok tara salat gering. Cek dina ajaran lamun tara salat mabok wae gering tok dilongok makruh ngalongokna. Betul? Ini ajaran loh. Tapi dalam konteks sosial saya nggak bisa tidak menengok mereka. Akhirnya saya niat, ya Allah, toh kaki saya melangkah kepada orang yang fasik itu nengok. Kebaikannya toh untuk saya, bukan untuk dia. Pahe, dia beneran. Kan kabaksa nyolatkan. Aduh. Pelebah takbiratul ikram keur urang ganjarana, maca Fatihah keur urang, sholawat keur urang. Allahumma maghfir lahu. Tapi ulama hebat, wa in kana. Dina doana pada ya wa in kana ya. Mesti lamun nya bukti ya jalmi teh ahli saya atuh tabi-tabi ka saya anak geuning kitu. Jadi ya, diulang bahwa kenapa dengan bi'abdihi, pertama beliau nabi adalah utusan Allah, hamba Allah. Yang kedua menunjukkan bahwa dengan lafaz bi'abdihi beliau adalah orang yang paling taat dalam perintah-perintah Gusti Allah. Yang ketiga ternyata subhanallah Abdullah abdihi yakni Abdullah digentos kudogir Abdullah para bapak sadaya gelar tu bagus Raden Mas Bentoro Kangjeng Tumanggung Haryo Sudiro teh botol sosro awom agan juragan profesor presiden menteri ketua semua nggak dilirik oleh Allah. Yang paling mahal, yang paling mulia di hadapan Allah, gelar terbaik adalah Abdullah.
Hanya problemnya pengakuan. Kalau pengakuan Allah, pengakuan di mana rahmat ya, tanda petik di bahasa pengakuan. Kalau status Abdullah disematkan berupa rahmat dari Allah, maksud disematkan oleh Allah kepada makhluk, itu statusnya jelas diakui. Yang tidak jelas ini kita. Ya Allah, habis sebagai hamba Gusti, cek malaikat rahasia menang sertifikasi. Ya tak? Kalau Rasul sudah jelas dapat sertifikasi sebagai Abdullah, Ibrahim Khalilullah, Isa Ruhullah, Musa Kalimullah. Kita ini nggak jelas. Kita ini makhluk orang-orang nggak jelas sebenarnya. Nggak jelas sebenarnya. Kalau tidak menyandarkan kepada yang sudah jelas, lapur. Maka perlu pandainya membedakan mana mudhof dan mudhof ilaih agar tidak salah menyandar. Ini penting gitu. Ai Kangjeng Nabi matos diangkan ku Allah ka hamba anana ngabadega nak jadi badega Allah. Ai urang mah ngangkan Gusti abdi teh hamba Gusti nu hoyong pangampura. Boro-boro ngomong pangampura hamba ana we teh pengakuan ente diakur teh. Ini kan masih menimbulkan pertanyaan ya. Betul ya? Nah, diperjelas oleh ayat minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Ah, ini penjelasan. Upami hoyong diangken Abdullah wayanan nyontok kena minal masjidil haram majrur bidayah. Nyontok kena ilal masjidil aqsa majrur nihayah. Start finish seperti angnana sok ngabuka jalur. Mana angnana? Nah, seperti ang buka jalur pasti ada start ada finish ya. Iya. Nggak mungkin ada start tanpa finish. Nggak mungkin finish tanpa start. Geblek apa? Makhluk ini semua pasti ada permulaan, pasti ada perakhiran. Pak upami naros ke naon pangheulana endog jeung hayang. Salah. Yang lebih dulu endog jeung hayam, tidak adanya endog jeung hayam. Tapi kalau menanyakan lebih dulu mana perkembangan endog jeung hayam, tinggalin nisbat. Endog nisbat kena anak, hayam nisbat kena indung. Di mana-mana indung lebih tinggal batan anak. Kalau menanyakan perkembangan, ini sudah bicara perkembangan. Proses perkembangan yang lebih dulu pasti ayam dulu baru telur. Karena ayam menunjukkan kepada bakal induk. Telur menunjukkan ke bakal anak. Anak di mana-mana handapun indung. Handapun kolot. Tapi kalau menanyakan mana yang lebih dulu adanya endog jeung hayam, ini bicara hakikat. Kalau bicara hakikat, semua makhluk diawali oleh tidak adanya wahwa makana mutajadidan ba'da adamin. Engke Adam eueuh teh dibagi deui aya Adam sabiqus sabiq, Adam sabiq aya Adam lahir. Ini perlu ngaji umul barohid. Perlu ngaji tijan. Mudah-mudahan kapayun orang biasa diskusi bedah tauhid. Amin. Ya, saya ikut adik saya aja. Wong saya ini gimana diperintah beliau. Biar umur lebih tua, biar masyhur nama sebagai mubalik yang PDAM lah saya. PDAM. Saya ini kan jenis kiai PDAM. Kalau beliau kan sudah mata air. Sabilun Najat sudah mata air, disuksut di teang air mata air. Madal heran, murni. Saya dari para wali Thariqatul Aulia itu sudah tingkatan air hujan. Pemilihan jalmi kan ngarahmat teh. Abdi mah PDAE ngocor teh lamun dibayar. Rekening bayar rekening. Kan. Maka kalau saya nggak nurut sama yang mata-mata air begini bahaya saya. Bahaya saya. Saya sering ngomong sesama mubalik, Anda berhenti sorogan, tidak punya murabi, Anda celaka. Jangan main-main bahaya di panggung, dielu-elukan, wah, dikoprokan, takbir. Perasaan sudah menjadi malaikat di langit. Padahal di langit bau. Daeta amplok wae. Kemarin saya diskusi dengan 30 habaib, dengan ratusan kiai tasawuf di Banten. Bah, cina mau balik, nah saya jadi wali kunaon, bah, hesehna. Atuh dia macam mikiran amplop bae. Sarua cerita jeung kori, aya kori internasional. Mana ge hese jadi wali, mikiran napas we. Jadi Mamang di sini lebih beruntung, adik saya Ang lebih beruntung, lebih dibentengi oleh Allah, tidak menjadi PDAM tapi menjadi mata air.
Mudah-mudahan terus mengalir seperti mata air. Amin ya Rabbal. Ulah jadi PDAM lah gitu. Saya sering melarang para kiai yang punya pesantren jangan jadi mubalik seperti saya. Pertama, Anda sudah jadi mata air, nggak perlu jadi PDAM. Yang kedua, saya banyak saing. Kacau. Bapak saya kan bisa kegeser gitu. Ini kan bahaya juga menyangkut pasar gitu. Karena orang sering bentrok karena beda pendapatan, bukan beda pendapat. Betul, betul. Itu problemnya ya. Ya wis, kita lanjut. Minal Masjidil Haram kemarin untuk membuka jalur saya doakan mudah-mudahan Allah ganti. Amin. Saya tahu Anda sudah berkorban banyak, tapi tujuan Anda mulia. Tujuan Anda sangat mulia dan Allah tidak tuli, Allah tidak tidur, Allah tidak merem. Percayalah Allah pasti ganti Anda sepanjang Anda ikhlas. Gitu. Walaupun ikhlas kadar ta'ud gitu lah ya, TK. Ya. Karena nggak bisa samakan ikhlasnya Kang Asep Yamin dengan saya nggak bisa dijelaskan. Beda-beda kelas gitu loh. Beda-beda kalau beliau ikhlasnya tanpa karena ada sesuatu, kalau saya ikhlas itu kalau ada sesuatu. Gitu. Kan beda-beda kelas gitu. Jelma teh bisa dipaksakan kabeh kudu sarua. Sewaktu-waktu antum ngambek pakai bahasa anjing, teu naon pakai anjing. Anjir teh. Teu bisa antum keur ngambek. Aduh, mana itu gitu teh. Itu tidak lepas emosi Anda. Kelas Anda sewaktu-waktu kudu ngomong anjir teh, silakan. Karena kemampuan Anda terbatas, nggak bisa sama dengan para wali. Nggak bisa, nggak ulah-ulah sok waliun kade. Kalau ngomong anjir ya. Dibolehkan kepada sesuatu yang zalim, Anda dibolehkan ngomong begitu. Oh, Abu Lahab bisa jadi bantai. Itu bisa disaruakeun iman jelema. Upami mamang teh kenging gitu. Ya urang-urang mah ya biasa-biasa saja. Starnya itu Kang Raden di sini. Kang Raden saya sini dekat saya. Kapan? Sini antum di sini. Wihandenya berangkatnya Rasul di mana? Masjid Al-Haram Mekah, kemudian ke Masjid Aqsa sebagai finish jalur Isra, bukan Mi'raj. Bukan Mi'raj. Awas, bukan Mi'raj. Isra Mi'rajna Rasul di Masjidil Haram ka Masjid Aqsa tuluy ka langit ka hiji lain Isra Mi'raj eta mah atuh. Isra na Rasul Haram Mekah Aqsa berakhir di Aqsa, kemudian Mi'raj teu mah bade Isra ka ditu mah. Sok salah mah bener. Banyak Isra Mi'raj ka langit. Mi'raj ke langit memang gitu. Itu loh, makanya aya golongan milu ngapung jeung nang layangan. Anjing jelmana sekalian. Belet otak begitu mah. Sok bari ngarokok atulah bari udut lah teu enak teh. Sambil merokok. Santai saja sambil merokok, nanti kita diskusi kalau ada waktu. Merokok. Saya ini NU asli jadi mesti nurut udut gitu loh. Mesti merokok. Abah Uci kemarin ngomong di Banten, ya orang-orang NU itu sekarang sedang sering bikin lapak. Kalau